Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim fi kitabih Al-Miftah li Babin Nikah, pintu atau kunci untuk membuka pernikahan. Saat tiap orang yang ingin menikah hendaknya terlebih dahulu untuk mempelajari kitab Al-Miftah li Babin Nikah sebagai kunci untuk menuju kepada gerbang pernikahan. Di sini tidak menceritakan tentang bagaimana berhubungan suami istri, tapi bagaimana cara menyenangkan suami istri. Melanggengkan pernikahan tersebut. Ada hukum-hukumnya. Sehingga harus dipelajari dengan seksama, jangan sampai melakukan sesuatu ternyata bisa menyebabkan terpisahnya kedua orang tersebut atau selesainya daripada pernikahan tanpa dia sadari, kemudian dia tidak sadar kalau dia berzina, ya, yang dianggap adalah istrinya sendiri. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diketahui ternyata bisa menyebabkan terputusnya pernikahan tersebut. Baik dia mentaklekkan tolak dan sebagainya, sehingga apabila tidak mengetahui hukum-hukum daripada pernikahan tersebut, ya, takutnya nanti terjerumus di dalam hal-hal yang bisa menyebabkan selesainya daripada pernikahan tanpa disadari, sehingga melakukan sesuatu perbuatan zina. Na'udzubillah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-iddah. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas tentang masalah rujuk. Ya, sebelumnya ada namanya nikah, kemudian ada tolak, kemudian ada rujuk. Setelah rujuk maka ada namanya iddah. Tolak, rujuk dan iddah ini atau rujuk, kalau bahasa Indonesia rujuk, kalau bahasa Arabnya rujuk pakai ain. Kalau bahasa Indonesia pakai ka, rujuk. Padahal pakai ain, rujuk, kembali kepada pernikahan. Kemudian al-iddah, apa itu al-iddah? Al-iddah ya muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu ay tantadhiru wa tamna'u nafsaha 'anin nikahi lima'rifati bara'ati rahimiha aw lita'abbudi aw litafajju'iha 'ala zawjin. Itu namanya iddah. Seorang yang tadinya seorang istri menjadi seorang janda. Seorang istri menjadi seorang janda. Banyak orang itu berpikiran lebih baik menjadi janda daripada seorang istri yang dimadu. Ada pemikiran yang bodoh. Bagaimana? Dia meninggalkan, ya, seseorang yang mau bertanggung jawab kepada sesuatu yang belum jelas. Sehingga dia meninggalkan suatu keyakinan yang di depan mata untuk untuk mendapat atau untuk menginginkan keraguan yang belum jelas adanya. Ada orang bodoh. Gitu. Paham? Jadi jangan beranggapan lebih baik menjanda daripada menjadi seorang istri, ya, namun tidak dihargai. Itu hanya perasaan perempuan. Ya, perasaan perempuan. Merasa tidak dihargai itu adalah hanya sekedar ilusi syaitan yang bermain perasaan dengan seorang wanita, sehingga nantinya ada ketidakridhaan seorang istri kepada seorang suami. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Permusuhan, ya, perselisihan, pertengkaran, sehingga berujung perceraian. Ada yang diinginkan oleh syaitan. Dari mana itu? Ya, dari
nafsu yang belum terdidik. Ya, jiwa yang belum mendapatkan petunjuk. Ya. Banyak seorang perempuan itu merasa dia paling benar. Ini udah bisa mengalahkan nafsu saya. Nafsu saya ini punya sifat mulia semuanya. Iya, karena belum diuji. Sifat yang sesungguhnya akan terlihat apabila ada nampak ujian tersebut. Sebagaimana untuk membedakan antara gaharu dan kayu tatal. Ya, iyalah. Kayu tatal atau kayu tatal. Kayu biasa. Ya. Boleh saja mengaku-ngaku saya ini wangi. Saya ini baik. Saya ini ikhlas, saya ridha, saya memiliki sifat yang mulia. Saya tidak ada sifat dengki, iri, sombong, tidak ada sama sekali. Oke? Nah, sekarang dibuktikan. Ya, buktikan. Gaharu masukkan ke dalam ke bara. Ya. Semakin panas, ya, semakin wangi daripada kayu tersebut. Tapi kalau kayu tatal, ya, semakin dibakar, semakin dikasih arang, ya, semakin bau. Beda. Begitu. Jadi kadang kita ini sudah merasa benar, merasa bersih, namun pada sejatinya masih banyak penyakit di dalam diri kita. Begitu, kenyataannya seperti itu. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan al-iddah. Iddah ini dimiliki oleh seorang perempuan yang sudah ditolak oleh suaminya. Barang siapa seorang perempuan yang meminta tolak kepada suaminya tanpa sebab syar'i, tanpa udzur syar'i, maka perempuan tersebut tidak akan mencium baunya surga. La tarah raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa dicium dalam perjalanan masafah 500 tahun. Ya, 500 tahun. Ente jalan, ya, 500 tahun itu sampai mana? Jauh berkilo-kilo. Sampai ujung dunia juga bisa. Ya, muterin dunia itu 500 tahun bisa. Ya. Ini 500 tahun. Dia perempuan tersebut ketika meminta cerai kepada seorang suami, ya, tanpa udzur syar'i, ya, tanpa ada sebab, ya, meskipun boleh, tapi kalau seandainya meminta cerai kepada seorang suami, maka perempuan tersebut tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga dicium dalam jarak 500 tahun. Bagaimana perempuan sudah akan masuk? Nyium aja enggak, berarti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena termasuk daripada kufur nikmat. Udah dikasih suami, minta cerai. Ada kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Paham gak? Perempuan nih. Hati-hati. Ya, minta cerai kepada seorang suami. Kenapa ente minta cerai? Saya disakiti, saya dizalimi. Apa bentuk kezalimannya? Apakah bertentangan dengan syariat apa enggak? Lo dipukul. Kalau bertentangan dengan syariat, mukul, salah nih suami. Ya kan ya? Salah. Pemukulan yang bagaimana? Kalau yang pemukulan pukul ta'dib nggak menjadi masalah. Karena memang seorang perempuan, ketika perempuan tersebut nusyuz nasyizah, perempuan itu tidak taat kepada seorang suami, maka pertama, ya, dianjurkan untuk memberikan nasihat. Fa'idhuhunna. Dikasih nasihatin dulu. Istriku tercinta, neraka itu panas dan saya tidak mau, nggak masuk neraka. Begitu. Masa orang yang saya cintai masuk neraka? Begitu. Kok ngomong begitu, wahai suamiku? Iya. Ya, ente taat sama suami. Saya nggak mau kau masuk neraka. Saya cinta, saya sayang kepadamu. Kan begitu ya. Ya. Kasih nasihat dulu, disentuh hatinya, sentuh perasaannya. Kalau memang nggak sadar juga, berarti syaitan sudah menguasai. Kemarahan sudah menguasai orang tersebut. Ketika ada marah, maka syaitan menguasai perempuan tersebut. Nggak mau. Ya, oke. Bagaimana cara mendidik yang kedua? Fahjuruhunna fil madaji. Ya, jangan setempat tidur. Pisah. Ya. Kemana?
di pondok baik, nggak pulang-pulang. Tidur di mana? Di masjid. Tidak di masjid. Oh, di masjid ditutup, dikunci. Ya. Di mana adanya? Pom bensin. Pom bensin. Pom bensin kan setiap 24 jam. Kalau masjid masih buka, masih tutup masjidnya. Tapi kalau pom bensin 24 jam. Suami siapa itu yang tidur di pom bensin? Ya. Hati-hati perempuan seperti ini ya. Kadang laki-lakinya dikunciin di dalam rumah, nggak bisa masuk. Aduh. Zalim ada perempuan ini. Ala kulli hal, perempuan bisa ranjang. Ya. Bisa ranjang itu untuk mengembalikan memori-memori kebersamaan dengan suami. Ternyata kalau jauh rindu. Begitu. Tapi kalau deket pengennya marah-marah baik. Ada. Jauh rindu, kalau dekat ya. Apa dekat? Jadi kalau jauh rindu, kalau dekat pengen nabokin baik. Aduh, bagaimana ini? Ya biasanya perempuan itu kalau yang peka ya, perempuan yang peka itu yaudah pisah ranjang dulu sehingga merasakan kesendirian begitu. Dan pada saat itu perempuan berpikir, kalau aneh mati dalam keadaan seperti ini, bagaimana keadaan saya nantinya? Ya, jadi jangan memikirkan nafsu dan ego sendiri, tapi bagaimana ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Ya, idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang perempuan atau seorang istri tidak mau melayani daripada suaminya, entah dia marah, dia ngambek, dia egois dia sendiri, atau bagaimanapun, yang penting dia tidak mau melayani suaminya sehingga suaminya nggak ridho. Ima dicemburutin, masuk rumah nggak boleh, masuk kamar dikunci, nggak boleh sama sekali, sehingga suaminya nggak ridho kepada perempuan tersebut. La'anadhal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat seluruhnya, ya, seluruhnya malaikat melaknat perempuan ini. Bagaimana dia akan masuk surga kalau perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh para malaikat? Bagaimana dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah kalau seperti ini? Ya, begitu. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Gitu. Tujuan pernikahan itu agar bersama-sama memasuk dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masuk dalam surga. Tujuan pernikahan seperti itu. Ya. Nggak ada seorang suami yang menginginkan istri masuk neraka. Lu bodoh, suami seperti ini. Ya. Nggak ada. Makanya seorang suami itu membantu bagaimana istrinya mendapatkan surga. Ya. Karena seorang suami membantu istrinya untuk mendapatkan surga yang selama-lamanya, maka jadilah istri yang bisa membantu untuk mendapatkan surga suami hanya sementara. Begitu. Paham maksudnya? Ya. Bantu suami untuk mendapatkan surganya yang sementara, karena dia sudah membantu kepadamu untuk memberikan dan menjadikanmu memiliki surga yang selama-lamanya. Begitu. Taat sama suami. Begitu, taat sama suami. Jadi al-iddah, iddah. Apa itu al-iddah? Setelah masa perceraian. Nah, perceraian al-iddah di sini perceraian itu enggak harus di muka hakim. Tapi ketika seorang suami sudah mengatakan tolak kepada seorang istri, maka jatuhlah tolak tersebut meskipun belum resmi atau legal secara pemerintahan, secara negara. Mulai iddah dari kapan? Bukan dari perceraian secara hukum, bukan, tapi perceraian ketika diucapkan oleh seorang suami tadi. Meskipun nanti di dalam pernikahan, ya, dia akan pemerintah KUA akan ngecek, udah selesai iddah apa belum? Ini tanggal sekian, kok tanggal ini baru kemarin dapat surat, kok sekarang udah nikah? Ya, ini perlu diperhatikan. Baru dapat surat kemarin, tapi kok sekarang udah nikah?
Kenapa demikian? Karena kadang ya tolak secara syar'i lebih dulu daripada tolak yang dijatuhkan di dalam persidangan tersebut. Dalam persidangan tersebut. Secara syar'i boleh-boleh aja. Ya. Secara negara ya harus mengikuti peraturan yang ada. Al-iddatu adapun iddah hiya muddatun tatarabbasu fiha al-mar'ah. Muddah suatu masa tatarabbasu fiha al-mar'ah tantadhiru menunggunya seorang perempuan. Menunggu seorang perempuan wa tamna'u nafsaha anin nikah dan dia mencegah untuk menikah. Jadi masa iddah adalah masa tidak diperbolehkannya seorang perempuan memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Begitu. Paham ya? Lima arifati bara'ati rahimiha. Kenapa kalau diadakan iddah ini? Iddah diadakan karena untuk mengetahui bahwasanya rahimnya bersih daripada janin. Ya. Rahimnya bersih daripada janin. Oleh ta'abbud atau tidak ada sebab, tapi untuk ibadah aja. Masalah seorang perempuan ya dia sudah waktu-waktu yang memang tidak dimungkinkan untuk hamil. Masalah. Ya, kemudian cerai sama suaminya. Ya, atau nenek-nenek suaminya meninggal. Ya, nggak mungkin lah dia punya anak terisi. Ya, tapi li ta'abbud suaminya meninggal kan iddah juga. Nah, iddah untuk apa dia nih? Iddahnya untuk li ta'abbud untuk ubudiyah, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw li tafajju'iha ala zaujin atau masih trauma atas suami yang meninggalkannya. Baik meninggalkan dengan dengan kematian atau meninggalkan dengan perceraian. Begitu. Masih sakit hati perempuan. Baru dicerain, sakit hati udah trauma deh. Sehingga nggak mau ada seseorang yang mendekatinya. Udah, saya kalau bahasa kerennya persetan dengan cinta. Apa itu cinta? Cinta itu bohong semuanya. Ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan laki yang salah. Begitu. Mendapatkan laki-laki yang salah. Ketika dia mendapatkan laki-laki yang salah, dia akan menyamakan semua laki-laki sama. Ya beda lah. Gitu. Lo yang sial, ngapain lo nyalin orang? Ya, lo yang sial. Jangan ngajak-ngajak orang sial. Aqsamul iddah, macam-macam iddah. Al-iddatu qismani, iddatu firaq firaqi wafah wa iddatu firaqi hayah. Jadi iddah ada dua. Ada perpisahan disebabkan dengan kematian, ada perpisahan disebabkan perpisahan hidup iddah itu. Paham? Paham enggak? Kan li tafajju'iha ala zaujin, trauma. Orang suaminya meninggal, sayang banget sama suaminya. Bagaimana perasaannya? Ya, sedih, trauma. Ya Allah, suami saya yang baik hati, ya, yang belum pernah menduakan saya, belum pernah menduakan. Tapi kalau saya sudah menduakan, wah ini suami saya dia. Meskipun saya menjadi diduain sama dia, waduh, beda ya. Jadi cinta karena Allah dibuktikan. Ente cinta karena Allah apa cinta karena nafsu? Kalau ente cinta karena Allah, ya maka tidak akan berubah sedikit pun perasaan kepada suaminya, ya selama suaminya tidak melakukan sesuatu yang haram. Ayalah. Kalau yang haram baru, lu salah, hai suamiku. Tapi kalau seandainya suaminya tidak salah, dukung.
Ya, dukunglah suami di dalam ketaatan dan menjaga kemaluannya. Gitu. Paham ini ya? Al-iddatu kismani, iddah ada dua, ada iddatu firaqi wafah wa iddatu firaqi haya. Ada iddah disebabkan perpisahan kematian, ya. Ada iddah disebabkan kehidupan. Dia ditolak sama suaminya. Kematian pasti datang menjemput semua orang. Tak mengenal waktu menyerang, cabut saja, ambil saja. Ya, begitu. Boleh. Gitu. Ketika maut menjemputmu, semua harapan semu. Semua harapan semu. Dunia serta jabatanmu, ya, tak berguna, sia-sia. Begitu. Iddatu firaq wafah. Seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Ada seorang istri ditinggal mati suami, ada seorang suami ditinggal mati istrinya. Imma lu mati duluan, ane yang akhiran, atau ane yang akhiran lu yang duluan. Begitu. Nggak mau diawalin, nggak mau. Imma lu duluan, ane yang akhiran, atau ane yang akhiran lu yang duluan. Paham gak? Paham gak sih? Lu duluan, ane yang akhiran, atau gue akhiran lu duluan. Begitu. Ada orang mengatakan di dalam mengungkapkan rasa cintanya, ya, sehidup semati, seia sekata. Itu pembohongan. Bohong banget. Bohong banget. Sehidup semati, seia sekata. Sehidup iya, semati enggak. Enak aja. Ya. Mati sendiri, jangan bawa-bawa gue. Kan begitu orang. Aduh. Kalau suaminya meninggal dunia, secara zahir nggak ada orang yang ingin menjadi janda. Sebenarnya seperti itu. Tapi dorongan nafsu, ego seseorang, dan dikompori oleh syaitan, ya, itu yang menyebabkannya. Jadi seseorang kalau menjadi janda, berarti itu dorongan nafsu, dorongan syaitan yang mendukung. Oh iya, lu mendingan lu janda baik, kata syaitan, daripada suami lu kawin lagi. Lo diduain, lo dikhianatin. Ada kata-kata yang sangat keji. Ya. Tidak semua laki-laki yang menikah lagi berarti mengkhianati istri. Ya, enggak. Ada salah besar. Kalau memang seperti itu, maka penuduhan ini yang pertama kali dituduhkan maka kepada Rasulullah. Dan nggak mungkin Rasulullah SAW mengkhianati istri-istrinya. Nggak mungkin. Cinta, tapi cintanya berlebih. Sehingga buat satu orang luber-luber. Iya. Lah, lebih. Buat satu orang doang yang luber-luber. Rahmatnya terlalu luas. Rahmatnya terlalu luas. Kalau buat satu orang luber-luber, ini masih punya simpanan kasih sayang lagi buat siapa ini? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kasih sayang lebih kepada seorang suami untuk berbagi-bagi. Ya beneran. Serius. Kalau mau mengakui kenyataan seperti itu. Mau. Paham? Ya. Ini laki-laki memang begitu. Ya. Dunia, surga dan neraka istri sesuai ketaatan kepada suami. Ya.
Suami taat, istri taat dapat surga. Ya. Istri minggat dapat neraka. Istri minggat, minta cerai, menggugat. Ya. Faham? Ala kulli hal, jadi iddah seorang perempuan yang iddah itu ada dua. Ada karena suaminya meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sehingga Yufa paling senang. Wah, alhamdulillah. Ya, kenapa? Gue pernah bilang ku tunggu jandamu. Waduh. Yufa. Enggak begitu, Pak. Enggak boleh begitu. Parah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, mudahkanlah ya Allah. Kalau memang dia belum jodohku, jadikan dia jodohku ya Allah. Kalau dia sudah menikah sama orang lain, pisahkanlah ya Allah. Wah, bahaya ini. Doanya dia bahaya. Terlalu. Mintanya sama Allah bahaya ini. Dosa nggak itu ya? Dosa nggak mendoakan seperti itu? Aduh, doain orang. Doain yang benar. Ya Allah, mudah-mudahan bahagia. Ya. Begitu. Kemudian kalau masalah doa, ya didoain nih. Kadang orang ketika ada pernikahan mendoakan teman-temannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Samawa. Ya kan ya? Kurang tepat. Semoga keluarga bertambah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Kata laginya nih. Udah, nggak usah sakinah mawaddah rahmah artinya. Markona aja. Markona apa? Aduh. Bahaya ya nih. Markona kah? Soto mah. Ala kulli hal. Jadi iddah firaq, iddah ada dua, ada iddah karena si suaminya meninggal dunia, ada juga iddah karena dicerai. Begitu. Sama-sama menyakitkan. Sama-sama menyakitkan. Tapi kepedihan yang sebenarnya bisa dihilangkan. Jadi begini, saudara-saudara, sebenarnya ini kita ini masalahnya dengan diri kita sendiri. Nggak ada masalah dengan orang lain. Masalahnya itu diri kita sendiri. Ya. Karena kita belum mengenal siapa diri kita. Sehingga kadang kita ini menyalahkan orang lain. Paham? Jadi permasalahan itu semuanya sebenarnya muara kepada diri kita. Bukan kepada orang lain. Ya. Hasud, iri, dengki, sombong. Itu permasalahan kembali kepada diri kita. Dia yang dapat nikmat, kenapa lo yang sewot? Berarti lo sendiri yang belum bisa mendidik diri kita sendiri. Yang salah itu diri kita. Dikirain orang lain nyakitin kita, bukan. Dia nggak menyakiti kita. Ya, tapi kita terasa tersakiti. Lo sendiri berarti yang salah. Lu lah. Gitu. Sama. Kemudian iddatu firaqil wafah. Iddah disebabkan perpisahan karena suaminya meninggal dunia. Ya. Pengennya dalam sekali hidup satu pernikahan. Ya enggak? Pengen dalam satu hidup satu kali pernikahan. Makanya kalau ada orang membuat acara persepsi pernikahan dengan biaya yang besar-besaran, adalah orang yang paling bodoh sedunia. Orang yang paling bodoh sedunia. Ya. Orang yang paling bodoh sedunia. Ya.
Paham nggak? Ya. Dia merasa pernikahan yang abadi. Ini kan kita seumur hidup sekali. Ya kan? Seumur hidup sekali. Ya kita bikin serame-ramenya, lu bodoh. Tahu dari mana lo selama-lamanya? Tahu dari mana? Ya, pernikahan dalam kehidupanmu hanya sekali. Ya. Barangkali sekarang nikah, besok mati. Nikah lagi, bikin acara lagi. Ngabisin duit. Ya, begitu. Jadi pernikahan yang perlu itu dijelaskan dan disampaikan kepada orang lain bahwasanya kita menikah. Itu doang. Selebihnya, kalau ada makanan dikasih, kalau enggak usah. Enggak apa-apa. Enggak usah rame-rame. Paham enggak? Enggak usah rame. Yang penting kebahagiaannya, bukan keramaiannya. Buat apa rame-rame setelahnya nanggung derita? Ngutang. Ngutang sini, ngutang situ. Aduh. Taklif. Terlalu merepotkan diri. Ya. Begitu. Bahaya. Daripada ya harusnya dia bisa menikmati pernikahannya, ya. Ini enggak mikirin utang yang wajib dibayar. Kalau dibayar gimana ini utangnya? Susah. Begitu. Masuk dalam pernikahan dibebani utang. Ya, harusnya kan enggak. Enjoy aja. Begitu. Yang penting halal. Gampang, mudah, halal, nikmat lagi. Begitu. Berkah. Begitu. Nikah itu mudah. Ya. Yang susah adalah menginginkan kemewahannya, uahnya, ini kan ya, gitu. Padahal setelah itu cerai, kasihan banget, udah ngabisin duit, udah nanggung utang, ngabisin duit, ternyata pernikahannya sebulan, aduh, kasihan, gitu. Jadi pernikahan yang diharapkan adalah pernikahan yang bisa satu sama lain membahagiakan dan ada kebersamaan sampai salah satu meninggal dunia, ya, begitu. Keinginannya orang adalah bahagia, itu hanya sekedar keinginan, ya. Tapi kenyataannya sesuai bagaimana kita menyikapinya. Sebenarnya semuanya bahagia, ya. Makanya seseorang itu karena sengsara gara-gara dia menginginkan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Iddatu firaqil wafah, iddah firaq karena kematian. Fatajibu 'alal mutafa anha zaujuha al-iddatu sawan kanat madkhulan biha amla. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas iddahnya seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia. Bagaimana itu iddahnya? Ya, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita membahas perkara tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.